Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ling Kun menerima cincin itu. Setelah melirik sekilas ke benda-benda di dalamnya, matanya bersinar dengan sedikit kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Dia tidak mengembalikan cincin spasial ke Ye Xinghan dan malah menyimpannya sambil tersenyum. Tuan Muda Balai memang berterus terang, sepertinya lelaki tua yang memanggil Tuan Muda Balai untuk melakukan transaksi seperti itu memang merupakan pilihan yang lebih tepat. Wanita itu baru berusia 19 tahun ini, dan berada di Blue Wind Nation. Angin biru, Ye Xinghan mengungkapkan keheranan, lalu mendengus pelan, tempat kecil di mana seseorang akan merasa seolah-olah menurunkan statusnya jika mereka pergi ke sana, sebenarnya mampu menghasilkan seseorang yang memiliki tubuh dewa yang legendaris, 9 tubuh yang sangat indah. Penatua Ling, apakah Anda yakin itu adalah 9 tubuh yang sangat indah? Kalimat terakhir Ye Xinghan memiliki sedikit nada peringatan. Blue Wind Nation adalah negeri inferior yang menganggap Kaisar mendalam sebagai puncaknya, membuatnya benar-benar tidak percaya bahwa negara itu bisa memiliki hubungan apapun dengan 9 tubuh yang sangat indah yang sulit ditemukan bahkan sekali setiap 10.000 tahun. Ekspresi Ling Kun tidak berubah sama sekali saat dia berkata dengan rendah, "Jika saya tidak yakin, bahkan jika saya memiliki lebih banyak keberanian, saya tidak akan berani melakukan transaksi ini dengan Tuan Muda Balai." Jika Tuan Muda Balai menggunakan 9 tubuh yang sangat indah ini sebagai inkubator, tidak dapat dihindari bahwa kultivasi Anda akan meningkat pesat. Sebagai perbandingan, 1,5 kilogram kristal ilahi berurat ungu tidak berarti apa-apa. Ye Xinghan menahan ekspresinya sambil terkekeh, setelah melakukan begitu banyak kesepakatan dengan Elder Ling, saya jelas sangat lega dengan kata-kata Elder Ling. Saya perlahan-lahan akan mengumpulkan 0,5 kilogram kristal ilahi berurat ungu lainnya. Ketika saatnya tiba, Penatua Ling tidak boleh mengecewakan saya. Ketika saatnya tiba, Tuan Muda Balai harus menunggu untuk mendapatkan kejutan besar. Ling Kun berkata dengan mata menyipit. Dia tidak mengatakan bahwa wanita yang memiliki 9 tubuh yang sangat indah adalah wanita yang kecantikannya tidak kalah dengan Putri Salju. Meskipun hal itu akan sangat meningkatkan biaya tawar-menawarnya, hal ini akan dengan mudah membuat Ye Xinghan segera memperhatikan kecantikan nomor 1 Blue Wind Nation, Xia Qingyue. Jika itu terjadi, dia akan kehilangan 0,5 kilogram kristal ilahi berurat ungu. Duduk di dekat sudut yang biasa-biasa saja adalah orang yang berpakaian biasa-biasa saja yang dengan dingin menatap sosok punggung Ye Xinghan. Kedua tangannya perlahan menegang saat kata-kata yang penuh dengan kebencian yang mengakar keluar dari sela-sela giginya yang terkatup, matahari, bulan, ilahi, aula. Wilayah pedang perkasa surgawi dan aula dewa matahari bulan telah tiba, namun suaka Raja Absolut dan Istana Lautan Tertinggi masih belum tiba. Feng Hengkong tampaknya tidak terpengaruh oleh kesombongan Ye Xinghan. Dia duduk dengan tenang, dan melihat jam itu lagi. Masih ada beberapa puluh napas tersisa hingga dimulainya turnamen pemeringkatan. Saat itu, angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup membawa aroma samar bunga yang membuat siapapun yang menciumnya merasa mabuk. Tiba-tiba, banyak kelopak bunga yang berkibar entah dari mana, tiba-tiba muncul di atas arena. Entah kelopaknya berwarna putih bersih, merah menawan, atau kuning cerah, semuanya menari, memenuhi langit dengan keindahan yang luar biasa. Baunya enak sekali. Apakah ada dewi yang datang? Pasti dewi dari tempat suci yang telah datang. Aku terlalu beruntung hari ini. Tidak hanya aku telah melihat Putri Salju, aku bahkan memiliki kesempatan untuk melihat keanggunan peri dari tempat suci. Melihat langit dipenuhi kelopak bunga yang menari-nari dan keharuman bunga yang menyentuh, setiap penonton menjadi heboh saat tatapan panas mereka memandang ke atas. Kelopak bunga yang mengambang mulai semakin berdesakan, aromanya juga menjadi semakin kaya dan memabukkan. Tiba-tiba,
bola besar kelopak bunga meledak terbuka di udara. Di bawah hujan lebat kelopak bunga, siluet menawan yang tak ada habisnya muncul. Ini adalah pria yang tampan dan sangat cantik. Setelan pakaian seputih salju, rambut hitamnya seperti tinta, warna wajahnya cerah seperti batu giok, fitur wajahnya seolah-olah diukir oleh seorang seniman, halus tak tertandingi. Alisnya ramping seperti bulan baru, sedikit bengkok dan terangkat di salah satu ujungnya, matanya seperti bunga sakura, dan tatapannya yang cair seperti seorang gadis muda bergerak di dalam. Semua orang di bawah mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, dan memandang pria yang perlahan melayang ke bawah dengan kelopak tak berujung dengan cara yang tercengang. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, semua hati mereka melahirkan perasaan malu akan inferioritas mereka. Pria yang anggun dan sangat tampan. Yunce tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan pada saat yang sama diam-diam menambahkan di dalam hatinya, hampir menyusulku. Saat Ye Xinghan dan Ling Kun melihat pria ini muncul, ekspresi wajah mereka berubah secara bersamaan, tapi itu jelas bukan keterkejutan atau ketakutan, dan mereka malah menunjukkan ekspresi kesusahan yang ekstrim. Ling Kun meraung dengan suara rendah, "Anjay! Kenapa orang ini?" Saat Feng Hengkong melihat kelopak bunga turun sejauh mata memandang, dia sudah menatap kosong sebentar. Saat sosok seputih salju muncul di tengah-tengah kelopak bunga, Feng Hengkong, Kaisar Phoenix Ilahi yang bermartabat ini, Master Sekte dari Sekte Phoenix Ilahi, benar-benar bergetar dari seluruh tubuhnya, dan pupil matanya bahkan berkontraksi selama sepersekian detik. Dia buru-buru meraung, "Siming, pergi, sambut dia sebagai penggantiku." Sebelum Feng Siming sempat menjawab, tatapan pria itu sudah tertuju pada tubuh Feng Hengkong. Seketika, alisnya yang ramping dan melengkung semakin menempel di ujungnya. Pandangannya yang mengalir-mengalir, tangannya menutupi mulutnya, saat dia memperlihatkan senyuman yang sangat genit. Dari mulutnya keluar suara yang lembut dan lembut, "Kongkong kecil, yang ini akhirnya bertemu denganmu lagi. Tidak bisa bertemu denganmu selama 100 tahun, yang ini sangat merindukanmu, tahukah kamu, apakah kamu melewatkan yang ini?" Seluruh arena langsung menjadi begitu sunyi hingga terdengar suara jarum jatuh. Semua orang tanpa kecuali terperangah, mata dan rahang mereka jatuh ke tanah. Ini, orang ini. Apakah dia laki-laki, atau perempuan, atau apakah dia setengah laki-laki setengah perempuan, atau apakah dia bukan laki-laki atau perempuan? Ekspresi ini, postur ini, mata dan alis ini, suara ini, dan menyebut diri mereka sebagai orang ketiga, tunggu. Kongkong kecil yang dia katakan, mungkinkah dia memanggil Master Sekte Phoenix Feng Hengkong? Sialan, Feng Hengkong sudah hendak mencari tempat untuk segera menyembunyikan dirinya, tetapi Kongkong kecil jatuh dari langit. Hal ini membuat Master Sekte Phoenix, yang tidak mengalami perubahan ekspresi karena kekurangajaran Ye Xinghan, menggigil seluruh tubuhnya, ekspresinya mengejang saat dia hampir menyemprotkan seteguk darah di tempat. Feng Siming buru-buru menyapa dengan sangat cemas, saat dia berbicara dengan sikap hormat, "Pangeran Junior Divine Phoenix, Feng Siming, salam, Senior Ji. Selamat datang di Divine Phoenix Empire, Senior Ji, tempat duduk Anda telah disiapkan. Saya dengan hormat meminta Senior Ji untuk duduk." Yah, mata Ji Qianru yang centil seperti gelombang air, mengukur Feng Siming dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapan selembut air itu, membuat seluruh tubuh Feng Siming terasa mati rasa. Dengan pinggangnya yang berayun, dia berjalan ke arah Feng Siming dengan penuh cinta, sambil mulai terkikik lembut. "Jadi sebenarnya itu adalah Mingming kecil, tidak heran kamu begitu tampan, hampir menyamai Kongkong kecilku. Saat orang ini terakhir kali melihatmu, kamu masih bayi kecil berusia 2 atau 3 tahun. Dalam sekejap mata, Anda telah berkembang pesat. Ayo, biarkan yang ini membuatmu bersemangat,
dan lihat apakah kamu menjadi lebih kuat. Saat Ji Qianru berjalan, pinggang lembutnya berubah seperti ular air yang menari, kedua bagian pinggulnya terayun ke kiri dan ke kanan. Jika dia seorang wanita, itu pasti pemandangan yang membuat seseorang tidak bisa mengalihkan pandangannya, dan bahkan mengeluarkan darah. Namun kini, semua pria hanya merasakan perutnya mual. Ini adalah seseorang dari tempat suci. Apakah ini benar-benar seseorang dari tempat suci? Bahkan sebelum Feng Ximing bisa sadar kembali, tangannya sudah diambil oleh Ji Qianru dan dengan lembut membelai telapak tangannya. Kulit Mingming kecil benar-benar sangat halus, yang ini paling menyukai perasaan kulit halus. Mingming kecil harus terus menjaga ini, oke. Seolah baru bangun dari mimpi, Feng Ximing menarik tangannya seperti sambaran petir. Tubuhnya mundur tanpa henti, saat dia merasakan jantungnya kram dan lapisan bulu merinding yang tebal muncul di sekujur tubuhnya, terutama tangan yang disentuh oleh Ji Qianru. Itu seperti puluhan juta semut yang merayapinya, menyebabkan dia sangat berharap agar dia bisa segera memotong seluruh tangannya. Dia akhirnya mengerti mengapa ayah kandungnya yang tidak takut akan langit dan bumi akan mengungkapkan ekspresi ketakutan saat dia mendengar nama Ji Qianru, karena takut dia tidak dapat bersembunyi tepat waktu. Keringat dingin membasahi dahinya, saat dia berkata dalam keadaan yang sangat menyesal, "Sesenior Ji, turnamen pemeringkatan akan segera dimulai, saya meminta senior Ji untuk masuk ke kursi." Kalimat yang begitu sederhana, Feng Ximing mau tidak mau mengucapkannya dengan gagap dan tidak koheren. Ji Qianru meremas jari-jarinya, sambil berkata dengan genit, "Mingming kecil, untuk apa kamu terburu-buru? Yang ini belum memberikan pelukan penuh kasih sayang kepada Kongkong kecil, Kongkong kecil, yang ini sudah datang, kenapa kamu belum bergegas? Mungkinkah dalam 100 tahun ini, kamu tidak merindukan yang satu ini sama sekali?" Seluruh tubuh Feng Hengkong bergetar, lehernya bahkan bertambah tebal 2 ukuran karena menahan dirinya sendiri. Dia akhirnya tidak tahan lagi, dan meraung dengan marah, "Ji Qianru, jika kamu berani mengoceh omong kosong seperti ini lagi, aku akan mengusirmu." Untuk dapat membuat Master Sekte Phoenix yang bermartabat kehilangan kendali dan bertindak di bawah pengawasan semua orang, Ji Qianru mungkin satu-satunya di benua langit yang mendalam yang bisa. Menghadapi Feng Hengkong yang mengamuk, Ji Qianru tidak hanya tidak panik, dia malah tertawa mesra lagi, "Hehehehe, kamu malu lagi. Kongkong kecil memang tidak berubah dari sebelumnya. Baiklah, yang ini hanya akan menurutimu. Setelah turnamen pemeringkatan ini selesai, kamu harus mentraktir minuman ini dengan benar, oke, Mingming kecil juga bisa datang." Setelah dia selesai berbicara, dengan memutar pinggangnya, Ji Qianru berjalan menuju tempat duduknya dengan anggun. Feng Hengkong langsung duduk, dahinya dipenuhi keringat dingin. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan Feng Shuer di sisinya sedang menatapnya dengan tatapan yang sangat aneh. Matanya terbelalak, ekspresinya seketika menjadi agak panik, dan dengan tergesa-gesa menjelaskan, "Suir, itu jelas bukan seperti yang kamu pikirkan. Ji Qianru itu, dia hanya orang gila, Suir tidak perlu mempedulikannya." "Aku tahu, Ayah Kaisar." Feng Shuer mengangguk, lalu mulai tertawa ringan, "Kongkong kecil, hehe, jadi nama Ayah Kaisar juga bisa sangat lucu. Jadi, ini penyihir yang dirumorkan?" "Ah tidak, waria." Feng Zanyun hampir jatuh berlutut. Master Sekte Divine Phoenix mereka, sebenarnya digoda oleh seorang pria hingga menjadi gila saat itu juga, dia merasa bahwa pandangannya terhadap dunia hampir runtuh. Orang ini, tidak sederhana. Menopang dagunya, Yun Ce bergumam seolah tenggelam dalam pikirannya. "Jasmine, apa kultivasi orang ini? Tyrant mendalam tahap akhir, Tyrant tingkat tinggi. Juga jenis level yang benar-benar tidak boleh disinggung," kata Jasmine acuh tak acuh. Kursi Supreme Ocean Palace tepatnya berada di sisi kanan Sun Moon Divine Hall. Setelah Ji Qianru duduk,
Ye Xinghan dan Ling Kun di sampingnya duduk tegak dan diam, apalagi menyapa dengan kata-kata, mereka seperti tidak melihatnya sama sekali. Ji Qianru dengan sukarela mendekat, dan berkata dengan penuh perasaan lembut, Han kecil, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, orang ini sangat merindukanmu, Lo. Apakah kamu melewatkan yang ini? Wajah Ye Qinghan mengejang, dadanya bergelombang, saat dia dengan kaku memaksakan dua kata dari celah di antara giginya, diam. Hah! Menghadapi sikap kasar Ye Xinghan, Ji Qianru meludah, dan dengan cemberut memalingkan wajahnya, sangat jahat, kalian semua pria bau itu sama, masing-masing lebih tidak berperasaan dan tidak berperasaan dari sebelumnya. Yang ini tidak bisa diganggu olehmu, Huff. Otot di wajah Ye Qinghan sangat mengejang, tapi dia akhirnya menghela napas lega. Namun seketika, Ji Qianru yang mengaku tidak bisa mengganggumu ini sekali lagi mendekat dengan kelembutan air yang lembut. Han kecil, apakah kamu benar-benar tidak ingin memperhatikanku lagi? Di tahun-tahun ini, orang ini sangat merindukanmu, Lo. Lihat, Kongkong kecil saat ini jauh lebih dewasa dibandingkan 100 tahun yang lalu, dan memiliki perasaan yang lebih jantan, dia benar-benar terlalu mempesona. Dibandingkan dengan daging segar kecil seperti Han kecil, seperti yang diharapkan, yang satu ini masih paling menyukai jenis Kongkong kecil. Ayah, Han kecil, kenapa wanita di sampingmu semakin kekurangan? Lihatlah kulit ini, sangat kasar, jauh lebih kusam dibandingkan kulit ini. Han kecil, suara lembut dan manis itu membuat jantung Ye Xinghan kejang, anggota tubuhnya mengejang, meridiannya berkedut, seluruh tubuhnya kejang, seperti berada di neraka. Jika bukan karena dia tidak bisa mengalahkan Ji Qianru, dan juga tidak mau berkonflik dengan monster yang bisa mencabik-cabik mayat seseorang dengan senyuman manis, dia benar-benar ingin memenggal kepalanya dan menempelkannya di pantatnya. Elder Ling, Ye Xinghan berkata sambil menggerogoti giginya, 3 potong kristal langit berurat ungu, bertukar tempat duduk dengan tuan muda ini. Sederet keringat dingin langsung menetes ke dahi Ling Kun, sambil berkata dengan tergesa-gesa, ini bukan masalah kristal surga atau kristal ilahi. Orang tua ini sudah tua, tidak tahan menanggung terlalu banyak kesulitan, dan masih ingin hidup beberapa tahun lebih lama. Waktu dimulainya turnamen pemeringkatan telah tiba, namun kursi absolute monark sanktuari masih kosong. Feng Hengkong tidak mengumumkan dimulainya turnamen pemeringkatan di sini dan saat ini, dan malah menatap ke langit di atas. Jika 3 tempat suci lainnya datang terlambat, dia bisa memilih untuk tidak menunggu, tapi untuk suaka raja absolut, dia harus menunggu. Tanpa membuat Feng Hengkong menunggu terlalu lama, sebuah suara tua namun damai, terdengar dari kejauhan dari langit di atas. Gu ini datang terlambat karena ada urusan yang harus diselesaikan, dan membuat semua orang menunggu lama. Saya malu, sangat malu. Suara itu ilusi dan melekat, seolah-olah datang dari ujung cakrawala. Di saat yang sama, aura lembut namun tak terbatas turun dari langit, menyelimuti seluruh arena. Aura yang kaya dan padat hingga ekstrim ini, membuat orang langsung teringat akan lautan, kosmos, jurang maut, luas tanpa akhir, megah tanpa batas. Raja, dalam benak Yun Ce, suara Jasmine yang membawa sedikit kejutan datang. Pikiran Yun Ce langsung bergetar. Raja, orang yang datang, adalah seorang raja. Tempat suci membiarkan tuan muda balai datang, sudah sangat tidak biasa, tapi mengapa mereka benar-benar mengirim seorang raja? Di benua langit yang mendalam, alam mendalam ilahi adalah sebuah keberadaan seperti mitos, dikabarkan sebagai alam ilusi yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Alam sovereign mendalam, saat itu adalah puncak tertinggi di dunia ini. Seorang raja, sepenuhnya layak menjadi penguasa berdaulat terhebat di seluruh benua langit yang mendalam. Dan raja, juga hanya ada di dalam tempat suci dan kekaisaran Phoenix ilahi. Bahkan di tempat suci dan kekaisaran Phoenix suci,
mereka sangat langka. Pada turnamen pemeringkatan 7 negara ini, Yunce bisa dianggap akhirnya memperluas wawasannya. Meskipun mereka berasal dari benua yang sama, Divine Phoenix Empire dan Blue Wind Empire seperti dua dunia yang berbeda. Di Blue Wind Nation, Kaisar sudah menjadi batas yang tidak dapat dilampaui. Tapi di sini, Kaisar ada di mana-mana, tuan-tuan mengamuk, dan sekarang bahkan seorang raja pun benar-benar muncul. Siluet juga perlahan melayang turun dari atas. Ini adalah seorang lelaki tua berjubah kuning muda dengan kocokan ekor kuda di tangannya. Dengan rambut dan alis putih, udara dan watak surgawi, wajahnya lembut, seolah-olah seorang surgawi Tao yang akan naik ke surga. Ketika 3 orang tanah suci lainnya datang, Feng Hengkong hanya berdiri untuk menyambut. Namun kali ini, Feng Hengkong langsung meninggalkan tempat duduknya, dan menyapa ke depan dengan langkah tergesa-gesa. Di belakangnya, Feng Feiyan dan kerumunan tetua juga meninggalkan tempat duduk mereka dan mengikuti secara berurutan. Feng Hengkong datang ke hadapan pria tua itu dengan langkah cepat, dan berkata sambil memberi hormat dengan hormat, Junior Feng Hengkong dari Sekte Divine Phoenix, sapa guru spiritual Guchang. Dari 4 tempat suci agung, Raja Absolut adalah pemimpinnya. Sementara lelaki tua di hadapannya, adalah makhluk dengan peringkat Grand Elder di Absolute Monarch Sanctuary. Bahkan Kaisar Suci pun perlu memberinya rasa hormat. Dan sejak dulu, interaksi dan komunikasi antara Sekte Divine Phoenix dan Absolute Monarch Sanctuary adalah yang paling dekat. Meskipun tidak terlihat jelas, Sekte Divine Phoenix memang selalu mempunyai niat untuk berkumpul di dekat tempat suci Raja Absolut. Guru spiritual Guchang tidak memiliki sikap mengesankan atau arogansi sedikit pun sebagai tetua agung dari tempat suci. Sambil mengayunkan sikat ekor kudanya, dia membalas salam dan berkata sambil tertawa, Gu ini datang terlambat karena suatu alasan, saya benar-benar melakukan pelanggaran, dan saya berharap Master Sekte Phoenix bermurah hati dalam memaafkan. Feng Hengkong berkata, apa yang kamu katakan, guru spiritual Guchang? Anugerah Anda yang datang secara pribadi, sudah merupakan kehormatan terbesar dari Sekte Phoenix Ilahi kami, oh. Junior ingat bahwa guru spiritual Guchang seharusnya membawa serta seorang murid, mengapa begitu? Haha, guru spiritual Guchang tertawa ringan, Gu ini memang datang membawa seorang murid, hanya agar dia menyaksikan turnamen pemeringkatan dan menjelajah di dalam primordial mendalam ark untuk belajar melalui pengalaman. Saya tidak menyangka, bahwa dia berkesempatan bertemu dengan orang yang dikenalnya di masa lalu di Divine Phoenix City ini, jadi dia mendesak lelaki tua ini untuk datang sendiri, hahaha. Jadi begitulah adanya. Untuk dapat diterima oleh guru spiritual Guchang sebagai murid terakhir, murid terhormat Anda harus memiliki bakat yang luar biasa. Tolong, guru spiritual Guchang. Feng Hengkong mengulurkan tangannya, menunjuk ke tempat duduk Absolute Monarch Sanctuary. Saat Guchang memasuki tempat duduknya, Ling Kun, Ye Xinghan dan bahkan Ji Qianru semuanya berdiri, dan dengan hormat melakukan upacara untuk junior terhadap senior dengan sangat serius. Tindakan ini, memunculkan pikiran Yunce. Status guru spiritual Guchang di Suaka Raja Absolut dapat disimpulkan dari sini. Semua orang dari 4 tempat suci juga hadir sekarang, karena situs tersebut juga menjadi sunyi senyap. Akhirnya tiba saatnya turnamen pemeringkatan 7 negara dimulai. Mengikuti pandangan penuh arti dari Feng Hengkong, Penatua Phoenix Agung Feng Feiyan lepas landas ke udara, dan terbang hingga dia mencapai pusat arena. Teriakan Phoenix yang menakjubkan dan menggema keluar dari tubuhnya. Setelah itu, api yang melonjak ke langit terbakar secara eksplosif, dan melonjak hingga ketinggian lebih dari 100 meter, membuat pandangan semua orang terfokus padanya tanpa kecuali. Feng Feiyan melihat ke 4 arah, saat dia berbicara dengan suara keras dan jelas, orang yang rendah hati ini adalah kepala tetua Sekte Phoenix Suci, Feng Feiyan,
dan merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan para pahlawan dan jenius muda dari seluruh dunia. Saya mewakili Sekte Divine Phoenix, dan saya berterima kasih kepada semua teman dari negeri jauh yang telah mengunjungi kota Phoenix. Sesi ini adalah sesi ke-39 turnamen pemeringkatan dari 7 negara langit yang mendalam, dan akan diselenggarakan secara keseluruhan oleh saya, Feng Feiyan, dan disaksikan oleh para tamu terhormat dari 4 tempat suci. Diadakan setiap 25 tahun sekali, turnamen pemeringkatan 7 negara, adalah pertarungan bagi keajaiban muda 7 bangsa langit mendalam untuk bersaing dalam kekuatan besar, menyebarkan nama mereka melalui langit mendalam, dan meningkatkan prestise negara mereka. Wah, ini sebenarnya diselenggarakan secara pribadi oleh Penatua Agung. Itu aneh. Mengapa itu diselenggarakan oleh Penatua Agung? Feng Zanyun berkata dengan ekspresi terkejut. Jelas, dia tidak tahu kalau Tetua Agung secara pribadi akan menjadi tuan rumah turnamen pemeringkatan ini sebelumnya. Bahkan jika seseorang memberitahunya sebelumnya, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Karena di masa lalu, turnamen pemeringkatan 7 negara paling banyak diselenggarakan oleh penatua berpangkat rendah. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang turnamen pemeringkatan ini? Feng Zanyun berkata dengan suara rendah. Selain generasi besar dan putri salju, status Feng Feiyan di Sekte Phoenix Ilahi, hampir berada di urutan kedua setelah Feng Hengkong. Bahkan putra mahkota Feng Ximing, harus bersikap sangat hormat di hadapannya. Membiarkannya secara pribadi menjadi tuan rumah turnamen peringkat 7 negara ini, bahkan membuat beberapa orang dari tempat suci mengungkapkan sedikit kejutan. Penonton di area tempat duduk lebih banyak menahan napas, dan memandang Feng Feiyan dengan sikap hormat dan kagum. Suara itu bergema di samping telinga mereka, setiap kata terdengar menggelegar. Tetua Agung secara pribadi sebagai tuan rumah, adalah konsep yang sama sekali berbeda dari para tetua normal atau penguasa istana sebagai tuan rumah. Semua orang samar-samar menyadari sesuatu yang aneh dari dalam. Benar saja, setelah Feng Feiyan selesai membaca pidato resminya, dia tiba-tiba mendongak ketika jarinya menunjuk ke arah langit di atas. Semuanya tolong lihat ke atas. Benar sekali, bayangan besar yang menutupi langit dan matahari ini, tepatnya adalah primordial mendalam ark yang muncul setiap 300 tahun yang menyimpan misteri yang tidak diketahui. Tabut mendalam primordial selalu muncul di langit Divine Phoenix City milikku, dan sepanjang sejarah, hanya kami Divine Phoenix Empire yang memiliki hak eksplorasi juga. Tapi kali ini, hati Master Sekte murah hati dan luas, dan bersedia untuk menskalakan primordial mendalam ark dengan teman-teman dari 6 negara, dan berbagi misteri primordial mendalam ark. Dalam turnamen pemeringkatan sesi ini, 3 peringkat teratas dapat memilih masing-masing 3 orang untuk menjelajahi primordial mendalam ark bersama-sama. Meskipun peringkatnya berada di posisi 3 teratas, semua orang tahu bahwa yang pertama tidak diragukan lagi adalah Sekte Divine Phoenix. Oleh karena itu, orang-orang dari 6 negara yang memiliki kekayaan untuk memasuki primordial mendalam ark, paling banyak adalah 6 orang dari 2 negara. Namun, nada suara Feng Feiyan tiba-tiba berubah, saat dia berkata, hanya beberapa hari yang lalu, sekte saya tiba-tiba menyadari bahwa segel dalam di pintu utama primordial mendalam ark sebenarnya telah melonggarkan sebelumnya, yang juga berarti bahwa segel utama di dalam ark mendalam pintu keluar masuk akan dibuka 4 hari lebih awal dari yang diperkirakan. Alis semua orang dari tempat suci bergeser. 4 hari sebelumnya, artinya, primordial mendalam ark akan dibuka secepatnya besok. Ye Xinghan berkata dengan suara rendah. Seharusnya begitu, tidak heran Feng Feiyan ini dijadikan tuan rumah turnamen pemeringkatan ini secara pribadi. Memang ada hal yang tidak terduga. Ling Kun juga berbicara dengan suara rendah, jika tebakanku benar, turnamen pemeringkatan ini akan diselesaikan sesegera mungkin.
Feng Feiyan melanjutkan, sekteku awalnya berencana untuk mulai menjelajahi primordial mendalam arc pada hari kedua setelah berakhirnya turnamen ranking, namun kali ini, primordial mendalam arc akan dibuka besok lebih awal. Primordial mendalam arc hanya akan terbuka selama 24 jam setiap saat. 24 jam dalam 300 tahun penuh, tentu saja, tidak ada waktu yang terbuang. Tapi kata-kata yang diucapkan oleh Sekte Phoenix Ilahiku, sangat berbobot, dan kami sama sekali tidak akan menariknya kembali. Oleh karena itu, untuk mengeksplorasi primordial mendalam arc besok dalam kolaborasi, sesi jadwal pertandingan turnamen peringkat ini, pastinya juga akan dikompresi hingga tingkat yang besar, 3 teratas, harus diputuskan hari ini. Saat kata-kata Feng Feiyan diucapkan, seluruh arena menjadi bergejolak. Mereka semua mengerti kata-katanya, primordial mendalam arc akan dibuka terlebih dahulu, dan pada saat yang sama, sesi turnamen pemeringkatan ini akan dikompresi menjadi 1 hari, yang berarti akan selesai hari ini. Jadwal pertandingan setidaknya akan berlangsung selama 5 hari untuk setiap turnamen ranking di masa lalu, tanpa pengecualian. Di antara 70 pakar muda terbaik yang berasal dari 7 negara, setiap putaran harus dilakukan secara round robin. Sebelumnya, pertandingan 5 hari pun akan dijadwalkan penuh, dan situasi perpanjangan jadwal turnamen sering terjadi. Dalam waktu sesingkat 1 hari, hal itu tidak bisa dilakukan. Ekspresi para peserta, serta kaisar dan hegemoni masing-masing negara, semuanya berubah drastis. Turnamen pemeringkatan 7 negara adalah masalah besar bagi seluruh negara. Hasil pemeringkatan tersebut dihubungkan dengan kedudukan dan gengsi suatu bangsa selama 25 tahun ke depan. Untuk turnamen pemeringkatan ini, setiap negara dapat mempersiapkan diri dengan sekuat tenaga beberapa tahun sebelumnya, dan harta langka yang terkumpul selama lebih dari 20 tahun semuanya akan digunakan tanpa pelit sedikit pun. Bagi para peserta muda, turnamen pemeringkatan ini lebih dari itu, panggung tertinggi bagi mereka untuk tampil, peluang terbesar untuk menyebarkan nama mereka ke seluruh dunia. Jika jadwal pertandingan 5 hari sebelumnya benar-benar diringkas menjadi 1 hari, waktu bagi mereka untuk tampil, tidak diragukan lagi akan dikompresi sebanyak 80%. Perbedaan seperti ini, bagaimana mereka bisa puas? Dan penonton yang berjumlah lebih dari 3 juta orang yang memperoleh kualifikasi untuk memasuki arena melalui rasa sakit yang luar biasa, mereka awalnya akan menikmati 5 hari penuh pertarungan puncak, namun tiba-tiba hanya tersisa 1 hari, mereka tentu saja sangat tidak senang. Demikian juga, tidak heran Penatua Agung diperlukan untuk menjadi tuan rumah secara pribadi. Yunce bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, jadi itu untuk menekan situasi yang mungkin terjadi karena kekaguman pada Tetua Agung. Jika jadwal pertandingan diperkecil menjadi 1 hari, saat dia bergumam sampai di sini, alisnya tiba-tiba berkedut saat perasaan yang sama sekali tidak meyakinkan muncul di hatinya. Keributan yang tiba-tiba meledak di arena sepenuhnya sesuai dengan harapan Sekte Phoenix Suci. Ekspresi Feng Feiyan tidak berubah, suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras oleh beberapa orang, meskipun jadwal pertandingan terpaksa dikompresi, tidak ada yang perlu khawatir. Turnamen pemeringkatan 7 negara ini, akan tetap adil dan jujur. Sedemikian rupa sehingga, ini akan menjadi lebih adil dan jujur daripada beberapa lusin sesi sebelumnya. Itu akan menentukan peringkat kekuatan kita, 7 negara langit yang mendalam, dengan bias yang lebih kecil lagi. Kata-kata Feng Feiyan, membuat semua orang mengungkapkan ekspresi tercengang. Jadwal pertandingan dikompresi dari 5 hari menjadi 1 hari, namun akan lebih adil. Feng Feiyan melanjutkan, sesi sebelumnya dari turnamen pemeringkatan 7 negara, 70 keajaiban muda bertarung secara bergantian, bersaing satu sama lain, dan peringkat akhir ditentukan oleh penempatan tertinggi dari pesaing masing-masing negara. Namun,
Gaya pemeringkatan semacam ini menekankan kekuatan praktisi tingkat tinggi. Namun pada kenyataannya, yang paling bisa mewujudkan kekuatan suatu negara adalah kekuatan keseluruhan dari para partisipan suatu negara. Dengan demikian, sesi turnamen pemeringkatan ini akan membatalkan pertandingan individu dan berubah menjadi pertarungan tim. Di setiap pertandingan peringkat, setiap praktisi dari kedua belah pihak harus memasuki panggung. Arena langsung dipenuhi suara diskusi, riuh tak henti-hentinya. Mata Yunce melebar, saat dia menatap tajam ke arah Feng Feiyan yang ekspresinya dingin dan kaku, dan dengan keras mengutuk. Sial!